Oke, kembali lagi bersama saya Giza di channel Giza Zah. Kali ini kita bakal membedah alur cerita lagi. Kali ini filmnya The Confidence Man JP Special. Masih bersama ketiga karakter utama kita, Dako, Boku-chan, dan Richado adalah sekelompok penipu yang menipu orang jahat. Awal cerita kita bakal diperlihatkan ketiga orang ini sedang dalam aksi menipu seseorang. Intinya di sini penipuannya sukses. Ya bisa dibilang kesuksesannya ini karena keberuntungan. Nah, di sini si Dako besar kepala dan mengklaim dirinya adalah lucky girl. Di sini kita bakal diperlihatkan karakter villain yaitu si Akutsu Akira. Di sini si Akutsu Akira ini itu semacam Yamikin atau Lone Shark. Ya bisa dibilang lintah darat gitu. Cerita berlanjut, si Boku-chan dan Richado ini ngetes keberuntungan dan hasilnya negatif. Selanjutnya ketiga orang ini meeting untuk menipu si Akutsu Akira ini. Tapi Boku-chan dan Richado sempat menolak untuk berurusan dengan Akutsu ini. Kemudian ketemulah mereka bertiga ini dengan si Akutsu. Di sini intinya ketiga orang ini ingin menipu Akutsu. Tapi karena Akutsu lebih selangkah di depan, rencana menipu Akutsu gagal. Dan Dako kehilangan 50 juta yen. Selanjutnya, Boku-chan dan Richado ini menyimpulkan kalau keberuntungan Dako sedang sial. Bener aja. Scene berlanjut ketika Dako sedang melakukan aksi penipuannya. Semua targetnya nggak ketipu alias rencananya selalu gagal. Ketika di markas, Boku-chan dan Richado menyuruh Dako untuk beristirahat dari kegiatan tipu menipu. Tapi karena masih sebel sama Akutsu karena kehilangan 50 juta yen, Dako gak mau berhenti dan malah bilang kalau Boku-chan dan Richado ini pengecut. Alhasil di bagian ini ketiganya jalan sendiri-sendiri, atau bisa dibilang Dako ini membubarkan kelompoknya. Nah, perlu diingat-ingat, kunci dari cerita endingnya ada di scene ini, yaitu ketika Dako membubarkan si Boku-chan dan Richado ini. Pokoknya inget-inget aja, ini bakal jadi epic ending. Oke, jadi selanjutnya karena udah jalan sendiri-sendiri, di sini Dako karena masih ingin balas dendam sama Akutsu, Dako ini menyurati Boku-chan sama Richado untuk balas dendam sama Akutsu. Tapi di sini diperlihatkan kalau Boku-chan dan Richado itu menolak. Poin penting yang kedua di sini, Boku-chan dan Richado ini disurati sama Dako dan keduanya menolak. Oke, diingat-ingat ya di poin penting ini. Jadi Boku-chan dan Richado ini disurati sama Dako. Selanjutnya cerita menyoroti masalah Boku-chan dan Richado. Yang pertama kita bahas dulu si Boku-chan. Dia akhirnya kerja di sebuah perusahaan di mana perusahaan itu membeli barang-barang dari orang-orang yang sudah meninggal. Dan masalah di sini, si pemiliknya atau si bosnya ini terlihat begitu baik di depan. Faktanya si bosnya ini juga tukang bohong, atau bisa dibilang bosnya ini juga penipu. Jadi ternyata barang yang seharusnya mahal, dia bilang gak ada value-nya. Jadi dia bisa dapat harga murah dan dijual dengan harga tinggi. Dan mulailah si Boku-chan ini bikin strategi biar si bos perusahaannya ini kapok. Target Boku-chan yaitu 10 juta yen. Rencana Boku-chan, dia bekerja sama dengan temannya untuk menjebak bosnya ini. Ketika semua berada di rumah pelanggan ini, bosnya Boku-chan atau si bos perusahaan ini menemukan sebuah peta harta karun yang pastinya peta ini sudah direncanakan atau dipersiapkan Boku-chan sebagai umpan. Terus si bos perusahaan ini nyari harta karun sesuai peta. Dan bener aja, dia dapat harta karun. Di sini dia percaya sama peta itu. Tapi peta itu masih kurang dan sisanya masih tertinggal di sebuah meja di rumah pelanggan yang tadi itu. Di sini Boku-chan berharap si bos perusahaan ini bakal membeli meja yang isinya peta itu seharga 10 juta yen sesuai target Boku-chan. Tapi rencana gagal dan malah mencurinya. Nah, masalah Boku-chan berakhir di sini. Jadi si bosnya ini akhirnya dapat peta harta karun yang kurang tadi.
Oke, lanjut kita ke Richardo. Di sini dia ketemu sama pemilik ramen yang cantik. Dan masalah di sini yaitu pemilik ramen punya masalah sama hutang. Richardo karena nggak tega, akhirnya membantu melariskan toko ramennya. Dia langsung belajar masak, dan karena basic dia penipu, dia membayar orang juga biar toko ini kelihatan laris. Tapi kenyataannya, dengan melariskan toko aja nggak bisa buat membayar hutang. Nah, akhirnya di sini Richardo ngasih 50 juta yen. Tapi pada esok harinya, si pemilik ramen ini kabur dan Richardo berhasil ditipu. Untuk masalah Richardo itu berhenti sampai sini. Selanjutnya kita masuk di masalah si Dako. Di sini dia bersama Igarashi. Kenapa bisa sama Igarashi? Karena Igarashi ini bisa menjadi penghubung ke Akutsu Akira. Di sini Dako bermain poker sama si Akutsu Akira. Scene Dako main poker ini agak lama. Jadi singkat cerita, Igarashi yang bekerja sama Dako, trik pokernya akhirnya ketahuan. Dan di sini Dako pun menang, bisa dapat 200 juta yen. Tapi Dako kurang puas karena hitungannya si Akutsu ini nggak ngeluarin duitnya sendiri. Akhirnya dia main lagi, dan pada akhirnya Dako pun kalah. Polisi datang dan dia dipenjara. Setelah itu Dako keluar penjara, anggota pun berkumpul kembali. Semua meratapi kesialannya masing-masing. Si Dako ini langsung senang kembali, dan ini yang paling penting. Ternyata semua udah direncanain dari awal sama Dako. Coba kita kembali ke awal cerita tentang Dako yang membubarkan kelompoknya. Ternyata pas Bokuchan dan Richardo ini disuratin sama Dako, yang kelihatannya mereka berdua menolak, ternyata pada kenyataannya Bokuchan dan Richardo ini menerima strategi Dako ini untuk balas dendam sama Akutsu. Jadi alasan Bokuchan masuk ke perusahaan si bosnya ini karena si bos ini punya hubungan sama Akutsu. Terus Dako kalah dalam main poker itu juga termasuk rencananya. Biar si Akutsu Akira ini lengah karena dia kan menang banyak uang kan. Nah, untuk bagian Richardo, dia juga sengaja biar ditipu, biar si pemilik tanah warung ramen ini kosong. Kan akhirnya pemilik ramen ini juga kabur kan. Dan apa hubungannya semua itu? Jadi si bos Bokuchan ini kan punya peta harta karun, yang pastinya peta harta karun itu fake buatan si Bokuchan. Karena di peta harta karunnya ini berada di wilayah properti orang lain, yaitu berada di warung ramen ini, mau nggak mau warung ramen ini harus dibeli. Sementara itu pemilik warung ramen yang sama Richardo itu kan kabur. Nah, di sini dimanfaatkanlah sama suruhan Dako, dan dia minta untuk menebus warung ramen ini itu harganya 600 juta yen. Karena bos ini nggak punya duit dan dia juga terhubung dengan Akutsu, bos ini dan Akutsu akhirnya membeli warung ramen ini. Harta karun yang dituliskan di peta itu juga hasilnya zong. Ya karena awalnya itu cuma buat umpan, dan endingnya ini Dako dan teman-temannya ini untung 600 juta yen. Seperti yang direncanakan Dako dari awal. Dan yang paling kasihan di sini aslinya si pemilik warung ini. Uang yang dibawa kabur ternyata palsu semua. Jadi Richardo kan ngasih dia uang untuk membayar hutang. Ternyata uang itu pas dicek ternyata palsu semua. Aslinya cerita film ini alurnya saling tumpuk. Cerita yang saya sampaikan di video ini adalah cerita yang urut biar lebih mudah ya. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan bye-bye.